Dan biarlah juga setiap para pemain musik, bahkan singers, bahkan yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati semuanya Tuhan. Dan biarlah di dalamnya nama Tuhan lah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bawa hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu ini, biarlah boleh menyampaikan isi hati-Mu seluruh dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Apa yang telah dimulai oleh hamba-Mu, berikan kekuatan hikmat dan marifat daripada Allah Bapa di surga, sehingga di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan dipenuhi dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah mengurapi setiap kehidupan kami yang duduk mendengarkan Tuhan. Biarlah Engkau berikan kerendahan hati bagi kami semua, supaya kami boleh duduk bagaikan seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kehidupan hamba-Mu Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan hamba-Mu, sehingga firman yang akan dibawakan boleh disampaikan seluruh dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan sekiranya masih ada pekerjaan kuasa kegelapan setan yang di tengah-tengah kami mau bersatu hati, kami mau usir dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkuasa dengan menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami boleh diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keterbukaan hati. Kami boleh menyambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Dan inilah menjadi doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baiklah, dari tempat yang berbahagia ini saya ucapkan pada kita semua Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya mau tes anak sekolah minggu, karena saya lihat di sini ada anak-anak sekolah minggu yang ganteng-ganteng, yang manis-manis. Sekali lagi saya ucapkan anak sekolah minggu Shalom. Shalom. Siap mendengar firman Tuhan? Siap. Oke, luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua di tempat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dan saya juga waktu dihubungi oleh hambanya, katanya kamu siap untuk melayani Natal Pemuda Remaja. Ya, saya langsung katakan siap, karena memang sebagai hamba Tuhan kami dituntut untuk siap sedia. Dan saya kira hanya pemuda remaja saja yang hadir, tapi di sini ada guru-guru sekolah minggu, mungkin ada orang tua, itu sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa kerinduan orang tua di tempat ini sangat-sangat luar biasa. Amin. Oke, baiklah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya sedikit ingin memperkenalkan nama saya, mungkin untuk Bapak Ibu Saudara nanti mendengarkan firman Tuhan terus katanya itu namanya siapa, sehingga nggak fokus. Jadi nama saya Daud, nama asli Daud Minggu. Ya, kalau sudah ada minggunya pasti saudara-saudara sudah tahu itu asli Toraja. Dan saya bersyukur. Jadi di sini saya tidak hanya seorang diri saja Bapak Ibu Saudara, tapi saya di sini ada teman saya, rekan sekerja saya, ya juga kakak tingkat saya, namanya Suyu Warubu. Dan tak lupa kami ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Shalom. Nah, sekali lagi saya senang katakan shalom, karena shalom itu artinya damai sejahtera. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu penuh dengan damai sejahtera. Jadi tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu The Power of Christmas. Seri ini sama-sama kita katakan The Power of Christmas. 1, 2, 3. Artinya kekuatan Natal. Ya, kita sama-sama katakan kekuatan Natal. 1, 2, 3. Kita yakin dan percaya bahwa ada kekuatan Natal. Amin. Di dalam kelahiran Yesus ada
yang sangat luar biasa. Dan saya rindu untuk membagikan kepada kita semua, dan saya juga rindu supaya kita sama-sama mengerti bahwa perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus bukan sekedar kita berkumpul dengan keluarga, bukan sekedar kita menyanyikan lagu-lagu Natal, tapi kita harus percaya bahwa di dalam kelahiran Yesus ada kekuatan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Jadi itu tema kita pada sore hari ini, yaitu the power of Christmas atau kekuatan Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ganteng-ganteng dari Natal itu adalah kelahiran, yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu lahir, kelahiran. Jadi mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu Saudara mengikuti Natal yang dipimpin oleh Pak Kris, dia juga menjelaskan arti Natal itu adalah kelahiran atau lahir, itu dari bahasa Latin. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen atau dalam konteks kekristenan, Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan membahas konteks, yaitu kekuatan Natal dalam kelahiran Yesus Kristus. Kenapa saya katakan bahwa dalam kelahiran Yesus Kristus itu ada kekuatan? Nanti saya akan bagikan beberapa poin. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa Yesus adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena pada 2000 tahun yang lalu, tokoh Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, itu banyak diperdebatkan. Bahkan sampai hari ini Yesus itu diperdebatkan. Ada orang menganggap bahwa Yesus itu tidak benar, dan ada juga banyak orang menganggap bahwa Yesus itu benar. Dan sampai hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara rajin ke YouTube, TikTok dan lain sebagainya, di situ saudara akan melihat perdebatan tentang Yesus. Bukankah hal itu sangat luar biasa? Sangat luar biasa. Makanya saya katakan, dan sedikit saya merenungkan bahwa ini ternyata bahwa kelahiran Yesus itu ada kuasa, ada kekuatan. Jadi kita akan melihat yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin buka Alkitab, bisa kita sama-sama, atau mungkin nanti ayatnya bisa ditampilkan. Kita akan melihat kekuatan Natal atau the power of Christmas. Yang pertama adalah membuka jalan keselamatan bagi manusia. Kita akan lihat dalam Matius 1 ayat 21. Orang yang berdosa. Tapi saya ingin katakan bahwa ketika Yesus lahir, ada perubahan yang sangat luar biasa, di mana manusia yang seharusnya dihukum binasa oleh Allah, tapi melalui kelahiran Yesus kita beroleh selamat. Amin. Jadi kenapa kita diselamatkan? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menjadi seluruh Allah, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, yang ada dalam depan kita itu mau kebinasaan. Jadi Allah tidak sekali-kali mau itu manusia itu jatuh dalam dosa. Allah tidak mau manusia itu binasa. Sehingga apa? Sehingga Dia sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang berinisiatif karena keinginannya sendiri mau jadi manusia. Yang kita peringati hari kelahirannya, Dia mengubah dunia. Karena Allah tahu bahwa yang dihadapi oleh umatnya itu mau kebinasaan. Karena dalam Kejadian pasal 3, kalau teman-teman rajin baca Alkitab, teman-teman akan melihat kejatuhan manusia. Betapa kotornya manusia, betapa jahatnya manusia di hadapan Allah. Allah katakan, jangan makan buah ini. Tapi apa yang dia lakukan anak sekolah itu? Tuhan katakan jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi Adam dan Hawa makan atau tidak? Makan. Kita guru sekolah minggunya juga hebat. Anak sekolah minggunya bisa jawab dengan benar. Jadi saya ingin katakan bahwa inilah kekuatan dari kelahiran Yesus, mengubah manusia.
seharusnya kita binasa Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kebaikan Dia menyelamatkan kita. Kita ini seperti kain putih yang kotor. Bapak Ibu Saudara kalau punya kain putih seperti yang saya pakai, jadi kain putih kalau tidak ada noda-nodanya bagus atau tidak? Kalau kain putih tidak pernah bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau kain putih ada nodanya bagus atau tidak? Tidak, jelek. Benar, asal itu. Jadi pasti kalau kita pakai baju putih ada noda, pasti kita berusaha untuk bersihkan. Benar? Nah, dan hal itulah yang dialami oleh manusia. Manusia itu seperti kain putih yang kotor, yang jorok. Tapi karena kebaikan Tuhan, kebaikan Allah, Dia datang ke dunia, Dia lahir. Dan Yesus lahir ke dunia bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya yaitu menyelamatkan manusia. Amin. Jadi ini yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara. Teman-teman anak-anak sekolah minggu, jangan hanya kita sekedar menyanyikan selamat hari Natal, dan kita hanya datang rajin Natal, tapi kita tidak tahu bahwa Yesus lahir untuk saya dan saudara. Kita di Natal ini sangat indah, tapi karena kekerasan hati kita, karena kita tidak mau dengar benaran, kita membuat diri kita ini kotor. Tapi Dia membersihkan. Dan dosa ini membuat hubungan manusia dengan Allah itu hancur. Jadi teman-teman juga kalau melihat dalam pasal 3, yang seharusnya hubungan manusia dengan Allah itu baik-baik saja, seperti mungkin hubungan teman-teman dengan pacar teman-teman atau orang tua yang baik-baik saja. Tapi karena mungkin teman-teman mengkhianati pasangan, pasti akan hancur. Benar? Sama hal itu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Seharusnya dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang indah dengan Tuhan, tapi karena ketidakbenar-benarannya, dia merusak hubungan itu. Jadi kita yang ada saat ini, mari kita sama-sama bisa merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Inilah kekuatan dari kelahiran Yesus Kristus. Kita harus hidupi dan kita harus benar-benar mengerti. Karena saat ini kita di tengah-tengah dunia yang kacau. Kalau teman-teman mungkin melihat ada teman-temannya atau saudara-saudara yang ada tetangganya yang merayakan Natal dengan hal-hal yang tidak benar, mabuk-mabukan, apakah itu benar? Apakah mereka sudah benar-benar memaknai kelahiran Yesus atau tidak? Tidak tahu. Jadi apakah kita mau sama seperti mereka yang seharusnya kita memaknai kelahiran Yesus dengan benar, tapi kita memaknai dengan salah, dengan hal-hal yang tidak benar? Jadi mari kita sama-sama bisa kembali ke jalan yang benar. Karena dosa ini Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Dosa ini bukanlah hal yang kaleng-kaleng. Kalau saya sering nonton di IG atau di TikTok ada apa namanya yang dipatahkan, dia selalu katakan bukan kaleng-kaleng. Jadi saya bisa juga katakan bahwa dosa ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa saja, tapi ini sangat luar biasa. Dosa ini menghancurkan. Amin. Siapa yang mau anak sekolah minggu mau mempertahankan dosa? Mau atau tidak? Masih mau melawan sekolah minggu? Tidak. Masih mau melawan orang tua? Tidak. Mau masih mencuri? Tidak. Puji Tuhan, luar biasa. Anak sekolah minggunya sangat luar biasa. Jadi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar mengerti bahwa Yesus lahir untuk kita. Pintar. Jadi saudara-saudara, bahwa manusia itu berhadapan dengan dosa.
Mungkin kita bisa buka dalam Roma 6 ayat 23. Dosa membuat manusia menghadapi maut, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya selain Yesus. Kita baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 berbunyi, Ya. sebab dosa ialah maut, Sebab dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. tetapi karunia Allah adalah Hidup yang kekal hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi sudah dikatakan, Alkitab sendiri bersaksi bahwa dosa adalah maut. Siapa di sini yang berani menghadapi maut? Sedangkan kalau kita keluar tengah malam dan gelap, kita takut. Mungkin baru kita disuruh buka pintu, wah gelap, kita udah, mohon maaf, mungkin udah ngompong. Atau mungkin kita baru lihat yang mungkin pada itu aduh, dijemur gelap-gelap itu, woi, setan. Ya kita takut. Apalagi ini Bapak Ibu Saudara, yang kita hadapi ini adalah maut, kebinasaan. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh bertekun dalam Tuhan, kalau kita masih bermain-main dalam dosa, maka saya bisa katakan kita sedang dalam incaran maut. Kita sedang diikuti oleh maut. Siapa di sini yang mau binasa? Katakan, saya nggak mau. Siapa di sini yang selamat? Haleluya. Jadi kita harus bersyukur ya. Amin. Harus bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus. Kalau orang lain di luar sana katakan, saya punya Engkau Tuhan. Kalau orang lain di luar sana yang punya sangat mencintai idolanya, mungkin yang cewek-cewek, atau mungkin juga ada laki-laki yang suka atau mencintai mungkin artis-artis Korea, sehingga dalam kamar tempe, oh ya ada Kino. Ya, di tempe itu ada siapa namanya itu? Dia namanya si ini yang cinta bola, laki-laki di tempe, oh mungkin kalau setiap tidur sembah Lionel Messi. Kita seperti itu. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak orang Kristen yang tidak bersyukur dengan kelahiran Yesus. Sekali lagi saya katakan bahwa ada banyak orang Kristen di luar sana, bukan di sini, yang tidak mencintai kelahiran Yesus. Mereka bermain-main dalam dosa. Dan kalau kita terus bermain-main dalam dosa, Alkitab katakan bahwa kita dalam maut. Artinya apa? Warning. Ada warning. Kita harus hati-hati. Ada bahaya di situ. Gak mungkin ketika kita sudah lihat, ada tai, ada sama. Kalau saya pakai bahasa Korea sama aja. SMK maksudnya ya mungkin ini ilustrasi. Ada kotoran kerbau, karena di sini kan banyak kerbau. Kalau kita lihat, ikan kita sudah tahu ini kotor, ini najis. Kita datang, kita lihat ini apa? Kita lihat lagi, apa ini? Semakin kita, ini apa? Kita lihat, kita senyum. Kotoran. Masa kita masih seperti itu? Kita sudah tahu ini dosa, ini salah. Masa kita mau melakukan hal itu? Karena saya ingin mengatakan bahwa Yesus lahir hanya satu kali. Yesus menebus saya dan saudara itu hanya satu kali. Jadi jangan bermain-main teman-teman. Saya juga masih muda. Ada begitu banyak tantangan kita orang muda yang kita hadapi. Bukan di luar rumah, di hadapan kita, handphone kita sebagai tantangannya. Mungkin kita nggak keluar dengan teman-teman kita, mungkin kita nggak ngobrol dengan teman-teman kita, tapi di hadapan kita dosa. Mungkin kita handphone kita
dosa. Kita geser lagi dosa. Kita geser lagi dosa. Seperti itu. Itulah kenyataannya, teman-teman. Dan kita lihat lagi Roma 3 ayat 9. Tuhan berbunyi, Ya. jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Adakah kita memiliki kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sebab di atas segala kita tunduk, baik orang Yahudi Ya. maupun orang Yunani, Ya. bahkan mereka semua Ya. ada di bawah kuasa dosa. Ada di bawah kuasa dosa. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita ini sebenarnya ada di bawah dosa. Tapi karena kelahiran Yesus, kematian Yesus di kayu salib, yang seharusnya kita menjadi budak dosa, kita menjadi hamba dosa. Tapi karena kelahiran Yesus, kematiannya mengubah itu semua, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Merdeka. Sudah lewat hari kemerdekaan. Tapi tidak salah saya katakan merdeka, saudara juga katakan merdeka. Merdeka. Haleluya. Ini yang harus kita tahan. Kelahiran Yesus itu sangat luar biasa. Mungkin ya waktu saya lahir, ya waktu saya keluar dari rahim ibu saya, ya orang-orang katakan itu lahir. Tapi lihat ketika Yesus lahir, berdampak besar. Bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi kita sebagai bangsa-bangsa kafir itu berdampak besar. Kelahiran Yesus memberikan harapan yang pasti. Amin. Kalau mungkin gebetan saudara, pacar saudara, suami saudara, istri saudara tidak memberikan harapan yang pasti, tapi kita punya Tuhan yang memberikan harapan yang pasti. Amin. Jangan pulang masuk lagi sama. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia membebaskan kita dari dosa. Dia membuat kita merdeka. Dan yang kedua, saya harus cepat-cepat. Dan yang kedua, Bapak Saudara, kekuatan Natal yang kedua atau the power of Christmas yang kedua adalah apa? Natal atau kelahiran Yesus memiliki kekuatan karena ada kasih Allah. Jadi karena kelahiran Yesus memiliki kekuatan karena ada kasih Allah. Kita akan baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Mungkin teman-teman sudah hafal semua karena ini adalah ayat yang mungkin ya setelahnya ini dari ayat favorit kita semua ayat seharusnya kita sama-sama bisa menghafalkan. Kalau enggak ini mungkin bisa kan Yohanes 3 ayat 16. Saya terpandu 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi di sini karena begitu besar kasih Allah, bahwa di dalam kelahiran Yesus ada kasih Allah, ada cinta Allah yang kita rasakan, yang telah dibuktikan. Ya sedikit saya membuka kamus. Jadi kasih, kata kasih ini terjemahan dari bahasa Yunani yang sebenarnya dalam bentuk kata kerja yaitu agapase, dari akar kata agape yang artinya kasih tanpa pamrih, kasih tanpa mengharapkan balasan. Jadi Yesus itu mencintai kita, itu dia nggak minta. Kalau karena saya sudah cinta dengan saudara harus cinta dengan saya. Tuhan nggak seperti itu. Dia memberikan kita pilihan, tapi dia buktikan ini loh kasihnya. Kasih tanpa pamrih. Itulah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal karena Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Hal ini adalah bentuk cinta dari Allah. Amin. Dan saya juga ingin mengucapkan, saya juga lagi sedikit cari-cari, ada seorang tokoh atau penulis buku, dia katakan seperti ini.
namanya Rodney J. Luther. Dia mengatakan bahwa kasih merupakan kekuatan hidup yang bergerak yang akan membawa persatuan bagi yang sudah terpisah. Dia katakan seperti itu, bahwa kasih ini memiliki kekuatan yang dahsyat, yang terpisah bisa menjadi bersatu. Amin. Nah, sama seperti itu cinta Allah. Kita yang terpisah karena dosa, tapi karena kasih Allah, karena cinta Allah, Dia membuat kita kembali di dalam pelukannya. Amin. Jadi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita jangan meremehkan cintanya Tuhan. Ya mungkin manusia, dia hanya mencintai kita mungkin karena dia cintai, karena mungkin visi kita, kemampuan kita. Tapi Yesus cinta kita dia nggak gitu. Yesus mencintai kita apa adanya. Dia nggak tunggu saudara ganteng, dia nggak tunggu saudara cantik baru dia cintai kita. Tapi dia cintai kita apa adanya. Amin. Jadi sama seperti itu Bapak Saudara, kita juga harus mencintai Allah kita sama seperti Yesus mencintai kita. Dan kasih Allah membuat kita hidup kekal atau hidup selama-lamanya, kekal dan tidak binasa. Dia memulihkan keadaan manusia. Jadi itulah kekuatan Allah yang sangat luar biasa. Dia memulihkan keadaan kita. Dia membuat kita menyatu kembali. Siapa kita di hadapan Tuhan? Adakah kita membanggakan diri kita, katakan Tuhan, ini saya hebat Tuhan, saya bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu karena saya hebat Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang menganggap diri saudara adalah orang yang hebat. Siapa kita manusia sehingga begitu cintanya Tuhan terhadap kita orang yang berdosa? Kalau kita mungkin ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, ya boro-boro kita mau mengasihi dia, mengampuni, saya tidak bisa. Tapi ini loh Allah kita, sejahat-jahatnya kita, sebrengseknya kita, tapi Dia tetap mengasihi kita. Amin. Itu adalah cinta Allah. Itu adalah bukti Allah mencintai kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada seorang itu yang tidur ya. Saya sedikit ini karena anak kecil ini, ini ladang, bukan berarti sudah bukan ladang, kita semua adalah ladang Tuhan. Tapi yang sebagai anak-anak sekolah, bagi guru sekolah itu, ini adalah kesempatan kita mengajar mereka. Saya ingin sedikit, ya anggap saya guruannya ini, saya akan menguji adik-adik. Jadi Yesus tadi lahir untuk siapa? Hah? Apa? Tedo. Untuk siapa? Kita itu siapa? Untuk diri. Untuk dirinya. Ini Yesus Tuhan kita. Dia lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan di dalam kelahiran Yesus ada apa? Kekuatan. Amin. Haleluya. Jadi kita harus pahami bahwa di dalam kelahiran Yesus itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi saya katakan bahwa kelahiran Yesus atau kekuatan dari kelahiran Yesus itu menyelamatkan kita. Dan yang kedua tadi apa? Karena ada kasih Allah. Karena ada kasih Allah. Kasih Allah membuat kita hidup bersama-sama dengan Allah. Dan tentu karena kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi sesama. Kita akan sama-sama baca dalam 1 Yohanes 4. 1
Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sekolah minggu, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka ini yang harus kita lakukan. Yohanes 1 ayat 4. 1 Yohanes sama-sama buka 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita saling mengasihi. marilah kita saling mengasihi. Ini ada sebuah ajakan untuk kita saling mengasihi. Lanjut. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah, Dan setiap orang yang mengasihi dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. lahir dari Allah. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika kita mengasihi sesama kita, kita itu berasal dari Allah. Lanjut. Dan mengenal Allah. Dan mengenal Allah. Bukti bahwa orang mengasihi, ketika seseorang sudah mengasihi samanya, dia itu mengenal Allah. Dan lanjut. Barang siapa tidak mengasihi, Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Terima kasih. Jadi di sini saya akan ulangi ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengasihi, itu bukti bahwa saudara dan saya belum mengenal siapa itu Allah. Dan seharusnya kita orang-orang yang menerima cinta Tuhan, kita orang-orang yang menerima kasih Allah, seharusnya kita juga mampu mengaplikasikan kasih itu. Amin. Atau kalau saya tanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang masih dendam terhadap tetangganya karena mungkin ayahnya dilempar, atau mungkin karena bakar sampah, dia jemur pakaian yang asap bau, sehingga dendam itu terus, sehingga di dalam dia dalam masuk kamarnya sudah ada rasa geram, sudah ada rasa benci, tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni. Ada ya di sini, ada tangannya. Oh tidak ada, luar biasa. Tepuk tangannya. Nah, itu. Jadi ini kita sama-sama mengerti firman Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Amin. Sekalipun orang itu jahat. Lihat, Allah sekalipun kita jahat, sekalipun kita bengis, sekalipun kita brengsek, tapi Dia mau mengasihi kita. Amin. Demikian dengan kehidupan kita orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah merasakan damai dan Yesus dari kelahiran Allah. Seharusnya kita juga mampu untuk mengasihi sesama kita. Amin. Jadi adik-adikku, anak sekolah kamu, saya mau membantu. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus saling. Siapa di sini yang pernah mungkin ada yang dipukul atau mungkin siapa di sini yang temannya sangat nakal sama dia? Kita tanya, ada. Ada yang punya nakal kan? Dia nakal sama teman. Hah? Dia apa? Waduh, ada yang buka. Sini biar kembali. Ya jadi sekalipun mereka jahat, kita harus tetap mengasihi. Kurang kompak 1, 2, 3. Sekalipun teman-teman kita tidak mengasihi kita, dia melakukan kejahatan, tapi kita harus tetap mengasihi kita. Tepuk tangan luar guru sekolah minggunya. Jadi ketika kita sudah merasakan kasih Allah, kita harus mampu mengasihi. Amin. Dan yang ketiga, karena kayaknya sebentar lagi jam 12 malam. Ya, kita akan lanjut. Yang ketiga, the power of Christmas atau kekuatan yang ketiga itu apa? Membawa damai dan shalom. Shalom. Yaitu kelahiran Yesus membawa damai, sejahtera, shalom. Jadi kata ini ketika kita katakan shalom harus dijawab juga dengan shalom dan sejahtera. Jadi itu Allah, itu Yesus.
Yesus lahir, itulah kekuatan. Dia membawa damai, dia membawa shalom, dia membawa sukacita. Kita sama-sama baca dalam Lukas. Kita akan melihat dalam Injil Lukas. Ada sekolah ibu Injil Lukas dalam perjanjian apa? Lama atau baru? Salah. Lukas pasal 2 kita akan lihat sama. Lukas pasal 2. Ada sih namanya Lukas. Kalau kita tahu kan ada yang namanya Lukas. Tapi gak ada manusia. Kita akan lihat Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah kepada gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Perhatikan baik-baik. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, Ya. dan mereka lihat semuanya, Ya. sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gembala-gembala merasakan damai sejahtera, gembala-gembala merasakan shalom, sehingga dia pulang dengan bersukacita. Itulah kekuatan Natal, itulah kekuatan kelahiran Yesus. Dia membawa damai sejahtera, bukan hanya di Israel saja, tapi di Indonesia, di tanah kerajaan yang di Tuhan. Dia membawa damai sejahtera. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu Saudara menyambut Natal dengan tidak sukacita, itu menjadi pertanyaan besar. Apakah kelahiran Yesus itu membawa damai bagi saudara atau tidak? Seharusnya kelahiran Yesus itu membawa damai, membawa sukacita bagi kita semua orang percaya. Inilah penghiburan dari Allah. Dia membawa damai. Dan seharusnya itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Seharusnya kita juga bisa membawa damai di sekeliling kita. Atau adakah teman-teman yang ketika datang mungkin di rumah temannya langsung orang siapa datang ini? Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin ada orang kumpul langsung marah-marah, tidak membawa damai. Adakah seperti itu di sini? Tidak ada, itu sangat luar biasa. Yesus membawa damai, dan kita juga harus membawa damai. Amin. Biarlah damai ini bisa kita rasakan. Biarlah ketika kita bisa merasakan damai dari Yesus, shalom dari Allah, kita juga harus menyalurkan itu di keluarga kita. Mungkin keluarga kita sedang bertengkar, tapi kita sebagai orang-orang percaya harus membawa damai. Amin. Mungkin di sekolah kita tawuran, siapa yang berani memisahkan itu? Kita mungkin sekolah kita juga harus membawa damai dengan mereka. Tempat perkuliahan kita harus bisa membawa shalom ini. Bukan hanya di komunitas Kristen, tapi di luar Kristen juga. Supaya mereka yang tidak mengenal Kristus tidak merasakan shalom dari Allah. Itu mereka bisa rasakan. Amin. Jadi itu adalah tugas kita. Selain kita membawa shalom, kita ini adalah terang, anak-anak terang. Amin. Jadi mungkin kalau kita punya teman, mungkin ada teman kita mengajak kita, ayo kita lakukan ini. Nanti benar mungkin, ayo kita pergi merangkai orang, ayo kita pergi racuni ke bawah orang. Bahaya kalau sudah diracuni, karena harga kerbau itu sangat mungkin lebih mahal kerbau daripada motor milik saya, karena yang saya pakai motor milik saya. Ya mungkin ada teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan kekacauan. Apakah kita mau? Mungkin kita sudah terlibat dalam hal itu, tapi pada hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dia membawa shalom dan kita juga harus membawa shalom. Kita ini adalah terang dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai terang, kita jangan bersembunyi. Kita jangan memadamkan terang itu, tapi biarlah terang itu bercahaya. Amin. Dan hal itulah kekuatan. Dan itulah yang saya bisa bagikan kepada saudara. Ada 3 poin.
The power of Christmas, kekuatan Natal. Yang pertama kali menyelamatkan kita dari dosa. Dan yang kedua, apa tadi atas sekolah minggu? Ada yang masih ingat yang kedua? Hah? Ada? Ada? Membawa apa tadi yang kedua? Tadi yang pertama membawa keselamatan, yang kedua ada kasih Allah, dan yang ketiga membawa damai dan shalom. Jadi mungkin inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara semua. Mungkin waktu saya sudah lewat, sudah mungkin hampir 5 jam.